Inilah detik-detik saat perampok bersenjata api melancarkan aksinya di sebuah bank di Jalan Laksamana Malahayati, Bumi Waras, Bandar Lampung pagi tadi. Sejumlah pegawai berhamburan menyelamatkan diri saat perampok menodongkan senjata apinya. Pelaku pun mengejar dan menembakkan pelurunya ke para korban. Dua orang petugas security yang berupaya menangkap pelaku dan karyawan bank yang mempertahankan tasnya akhirnya terkena tembakan senjata pelaku yang sempat hendak berupaya kabur. Namun, upaya pelarian pelaku digagalkan karyawan bank lainnya yang berhasil menghadang dan membekap serta merebut senjata api dari tangan pelaku. Akibat peristiwa ini, 3 karyawan Bank Arta Kedaton Makmur dan Bank Mayora dievakuasi lantaran terkena tembakan. 2 korban dilarikan ke rumah sakit, sementara 1 korban security Bank Mayora berhasil selamat. Saat ini pelaku sudah ditahan di Polres Bandar Lampung dan diperiksa intensif terkait motif dan jaringannya. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan iNews melaporkan. Satu bank di Jalan Laksamana Malahayati, Bumi Waras, Bandar Lampung pagi tadi dirampok kawanan bersenjata api. 3 pegawai bank dievakuasi lantaran terkena tembakan dan dilarikan ke rumah sakit. Sementara itu sejumlah orang juga menangkap seorang pria yang diduga sebagai pelaku perampokan. Tim Inafis Satreskrim Polresta Bandar Lampung langsung mengolah tempat kejadian perkara. Polisi menyatakan pelaku berjumlah 1 orang yang membawa 2 pucuk senjata api, yaitu senjata api rakitan jenis revolver dan senjata api jenis airsoft gun. 3 karyawan Bank Arta Kedaton Makmur dan Bank Mayora yang berdampingan gedung menjadi korban penembakan pelaku perampokan. 2 korban dilarikan ke rumah sakit, sementara 1 korban security Bank Mayora berhasil selamat. Awalnya pelaku mengincar nasabah yang dikawal Satpam Bank saat akan mencairkan uang di meja teller. Kita keluar, udah sampai mendekati Bank Arta itu, tahu-tahu dari belakang itu ada tembakan. Saya refleks, pertama kena ini, belakang punggung saya ini. Nah, saya otomatis refleks ke kanan kan. Nah, yang kedua kena ini. Oh ya. Nah, setelah ini saya udah pikir saya tuh ada yang nggak beres nih kan. Saya koordinasi sama Satpam Bank AKM itu saya pakai apa? Syarat suku gitu. Karena posisinya udah di depan Bank AKM. Penembakan terhadap karyawan, 1 karyawan dan 1 security Bank Arta Kedaton. Nah, pelaku berusaha mengambil sejumlah uang, tapi tidak terjadi walaupun dia sudah membawa tas, tapi dapat dilakukan penangkapan oleh karyawan-karyawan yang ada di bank tersebut. Saat ini pelaku sudah ditahan di Polres Bandar Lampung dan diperiksa intensif terkait motif dan jaringannya. Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Ayus Pagi bersama saya Yasmina Tania dan rekan saya Bremana Tenaya. Pemirsa, informasi berikutnya terkait dengan kecelakaan yang terjadi melibatkan sebuah taksi dan juga kendaraan pengangkut hewan ternak sapi di Tol Cengkareng dekat Bandara Soekarno-Hatta. Akibatnya sejumlah sapi yang berada di dalam truk lepas dan berlarian ke dalam ruas jalan menuju bandara. Kecelakaan lalu lintas terjadi di gerbang tol Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten, antara taksi dan truk pengangkut sapi. Kecelakaan membuat truk pengangkut hewan ternak sapi terbalik. Akibatnya sejumlah hewan ternak yang berada di dalam berkeliaran dan berlari menuju Bandara Soekarno-Hatta. 2 ekor sapi terlihat berada di tengah jalan. Hewan yang terlepas terlihat berlarian menuju ke arah Bandara Soekarno-Hatta. Sejumlah pengendara mobil yang melintas pun berusaha menghindari sapi yang terlepas. Kendaraan pengemudi taksi yang melaporkan ke kami bahwa telah menabrak hewan ternak di kilometer 28 arah bandara. Ini kami saat ini sudah kami sampaikan kepada Kainduk J5 untuk mengarah ke sana, mengingat secara jurisdiksi itu wilayah dari PJR. Tadi sudah kami sampaikan dan kami himbau untuk pengendara taksi segera berkoordinasi dengan pihak J5 dan berkoordinasi dengan pengusaha. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Setelah beberapa jam, sapi yang terlepas dan masuk ke dalam wilayah Bandara Soekarno-Hatta pun berhasil diamankan petugas dan dikembalikan kepada pemiliknya.
Dari Tangerang, Banten, Has Nugraha, iNews melaporkan. Pemirsa, keluarga korban tragedi Kanjuruhan kecewa atas putusan hakim terhadap terdakwa. Keluarga korban menilai vonis hakim terhadap terdakwa terlalu ringan dan jauh dari rasa keadilan. Rizal Putra Pratama adalah salah satu keluarga korban dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan Kapanjet, Kabupaten Malang. Rizal kehilangan ayah dan adiknya saat menyaksikan laga antara Arema FC kontra Persebaya Surabaya pada 1 Oktober lalu. Vonis terhadap terdakwa melukai keluarga korban dan keluarga juga merasa kecewa atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya. Soalnya saya juga mengetahui kondisi di sana seperti apa. Saya lihat dengan ayah saya sama adik saya, posisi tembakan geser mata itu seperti apa. Udah gak tahu kabar seperti itu, Mas. Saya rasakan. Dan selang 28 hari, adik saya yang terkecil pun juga ikut menjadi korban karena dia trauma berat, tekanan batin karena telah ditinggal sosok ayah dan kakaknya itu. Ya saya sendiri meskipun taruhan nyawa, saya akan menuntut keadilan sampai dapat itu. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menyiapkan tim jaksa spesialis anak khusus menangani perkara pelaku AG di kasus penganiayaan terhadap David Ozora. AG mendapat jaksa spesialis anak karena tergolong masih di bawah umur. Berkas salah satu tersangka yakni AG terkait penganiayaan terhadap David Ozora diperkirakan akan lengkap pada akhir bulan Maret 2023 mendatang. Karena faktor usia, Kejati DKI Jakarta akan menyiapkan tim jaksa spesialis anak yang khusus menangani persoalan anak. Pihak kepolisian sendiri telah melakukan penyelidikan dengan membaginya menjadi 2 bagian, yakni proses peradilan dewasa dan anak. Pada peristiwa pertama ini proses peradilan umum yang berlaku bagi yang dewasa, MDS dan SL. Sedangkan terhadap anak tentunya berlaku pada sistem peradilan anak yang tadinya awalnya penyidik memiliki kekhususan dalam hal penahanan 7 hari, ini bisa diperpanjang 8 hari. Ya. Tentunya proses ini masih berjalan, kita tunggu. Sementara untuk 2 tersangka lainnya yakni Mario Dandi dan Sen Lukas, berkasnya masih dikumpulkan oleh kepolisian untuk segera dilimpahkan ke kejaksaan. Pemirsa, Kejaksaan Tinggi Jakarta menawarkan opsi damai dalam kasus penganiayaan Mario Dandi terhadap David Ozora. Namun tawaran itu dilakukan jika pihak tersangka dan juga korban setuju. Setelah melakukan rekonstruksi, polisi telah melimpahkan berkas kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi Satrio terhadap David Ozora ke Kejaksaan. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pun menawarkan jalur damai atau restoratif justice untuk menyelesaikan kasus penganiayaan yang dilakukan Mario tersebut. Namun menurut Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Reda Mantovani, tawaran damai bakal diberikan jika kedua belah pihak dari tersangka dan korban sepakat. Dalam kasus penganiayaan dengan korban David, polisi menetapkan 3 tersangka yakni Mario Dandi, Sen, dan seorang wanita berinisial AG. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lain pemirsa, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memusnahkan barang bekas impor di Terminal Akap Bandar Raya Payung Sekaki, Pekanbaru Riau. Barang bekas impor tersebut bernilai lebih dari 10 miliar rupiah. Sebanyak 730 bal barang bekas impor disita Direktorat Jenderal Konsumen dan Tata Negara Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Barang bekas senilai 10 miliar rupiah ini terdiri dari 571 bal sepatu bekas, 112 bal kain dan baju bekas, dan 40 bal tas bekas. Barang ilegal ini ditemukan di sebuah gudang penyimpanan di kawasan Bina Widya, Pekanbaru. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan pemusnahan barang bekas impor dilakukan untuk melindungi industri dalam negeri dan konsumen dari ancaman kesehatan. Zulkifli Hasan juga mengimbau masyarakat untuk bangga menggunakan produk dalam negeri. Saya kemarin juga dapat video, ada barang bekas dikumpulkan katanya untuk didaur ulang di tempat lari, ada yang
Yang ketiga dipakai chip, ternyata barang itu dijual di Jakarta dan Bekasi. Aneh ya. Tercantum nama importir yaitu PT Kaskosi Batam dan berasal dari China. Ya. Tindak lanjut tentu ini kita akan musnahkan di situ ya. Sementara itu, Bea Cukai Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara bersama TNI Polri memusnahkan 48 karung pakaian bekas dan ribuan kosmetik impor yang tidak memiliki izin. Impor barang bekas ilegal ini menyebabkan kerugian negara sebesar 562 juta rupiah. Barang impor ini kemudian dimusnahkan dengan cara dibakar dan dipotong. Balpres yang berisi pakaian bekas dan sepatu bekas sebanyak 48 koli karung. Yang demikian, ini merupakan Bea Cukai dalam menjalankan tugasnya sebagai community protector, dan kami melakukannya dengan bersinergi dan berkolaborasi dengan aparat penegak hukum yang berada di wilayah perbatasan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, importir pakaian bekas dapat diancam pidana 5 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, selain dari sisi ekonomi, tren berburu pakaian bekas juga beresiko mengganggu kesehatan. Pakaian bekas bisa saja mengandung jamur, bakteri hingga virus yang dapat menimbulkan penyakit bagi penggunanya. Tren thrifting atau berburu pakaian bekas kini tengah merebak di masyarakat, terutama anak-anak muda. Harga yang miring dan model yang beragam menjadi magnet bagi mereka yang ingin bergaya dengan budget terbatas. Namun semakin maraknya tren ini dinilai mengganggu industri tekstil tanah air. Selain dari sisi ekonomi, risiko penggunaan pakaian bekas juga mengintai dari sisi kesehatan. Pakaian bekas pakai bisa jadi mengandung berbagai sumber penyakit, mulai dari jamur kapang, bakteri E. coli, bakteri Staphylococcus aureus, hingga virus. Efeknya seringkali dirasakan pertama kali di kulit, seperti gatal-gatal, iritasi, alergi, hingga infeksi. Tak hanya di kulit, pakaian bekas juga beresiko menimbulkan gangguan pernapasan, gangguan pencernaan, hingga demam akibat bakteri, jamur maupun virus yang masuk ke dalam tubuh. Larangan impor pakaian bekas yang tengah digencarkan pemerintah diharapkan mampu menghentikan tren kontroversial thrifting. Masyarakat pun diimbau lebih waspada dengan berbagai risiko yang mengintai. Jangan sampai tergiur harga murah justru berujung pada masalah kesehatan. Tim iNews melaporkan. Tren thrifting atau jual beli baju bekas impor di Indonesia menjadi polemik. Industri tekstil tanah air terpukul karena harus bersaing dengan barang-barang branded bekas dengan harga yang miring. Presiden memerintahkan jajarannya untuk mengatasi praktik bisnis pakaian bekas impor agar tidak terus menggerus industri tekstil dalam negeri. Bisnis thrifting atau bisnis pakaian bekas impor tentu saja menguntungkan karena modal kecil, keuntungan besar. Masyarakat yang diuntungkan juga tidak sedikit karena meski kantong cekak, masih tetap bisa bergaya dengan pakaian bermerek dan modis. Harga pakaian bekas impor di kawasan Pasar Senen mulai dari Rp10.000 hingga Rp100.000 per piecesnya. Omset dari bisnis pakaian bekas ini juga cukup menggiurkan. Dalam satu hari, omset pedagang bisa mencapai 4 juta dan akhir pekan di atas 6 juta rupiah. Tentu saja dengan menjamurnya penjual dan masyarakat pengguna thrifting, pelaku UMKM merasa dirugikan. Pemerintah melalui Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kemenkop UKM, mengusulkan larangan thrifting karena dinilai merusak usaha mikro kecil dan menengah UMKM lokal. Sehingga langsung menerbitkan Permendak tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor. Pakaian bekas merupakan barang yang dilarang impor. Pakaian bekas juga rentan jamur akan berdampak buruk bagi kesehatan penggunanya. Sudah saya perintahkan untuk dicari betul, dan ini sudah sehari dua hari sudah banyak yang ketemu. Itu mengganggu industri tekstil di dalam negeri, sangat mengganggu. Jadi yang namanya impor pakaian bekas stop.
juga. Mengganggu, sangat mengganggu industri dalam negeri kita. Ya. Tanggal 17 saya akan musnahkan ada yang di Riau. Di Pekanbaru itu banyak sekali itu ada hampir 900 bal. Ya kita mau bakar. Satu lagi tanggal 21 saya musnahkan dapat lagi di Mojokerto. Ya Mojokerto itu kira-kira nilainya lebih dari 10 miliar. Yang Pekanbaru lebih besar lagi. Kenapa? Ya kita ini kan kelemahannya ada jalan tikusnya banyak. Oleh karena itu kita perlu dengan Satgas memang kerjasama itu agar ini bisa deteksi. Tentu yang paling penting dari masyarakat memberikan laporan. Karena tentu masyarakat akan dirugikan. Pertama bekas itu bahaya, bisa jamur, ya namanya bekas kan, bisa jamur, bisa bawa penyakit. Yang kedua tentu akan menghancurkan UMKM kita. Pada tahun 2021, BPS mencatat impor pakaian bekas Indonesia hanya 8 ton dengan nilai $44.000 Amerika Serikat. Namun berdasarkan laman Trademap, data ekspor baju bekas yang dicatat negara eksportir menunjukkan sepanjang 2021 ada 27.420 ton pakaian bekas yang diimpor Indonesia. Perbedaan angka tersebut diduga disebabkan karena adanya banyak jalur ilegal dan jalur tikus di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengecek langsung harga sembako di Pasar Rakyat Tabalong, Kalimantan Selatan. Hasilnya, Jokowi menilai harga sembako di pasar tersebut masih stabil menjelang bulan suci Ramadan. Jumat pagi, Presiden Joko Widodo menyambangi Pasar Rakyat di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Jokowi mengecek harga sembako di pasar ini. Hasilnya, Jokowi menilai harga sembako masih relatif stabil menjelang bulan Ramadan. Dalam kesempatan ini, Presiden juga menyerahkan bantuan kepada para pedagang pasar. Kita cek harga-harga, saya kira semuanya pada kondisi baik. Tadi cabai baik, bawang merah baik, kita lihat semuanya harganya baik menjelang Ramadan. Selain belusukan ke pasar, Jokowi juga menghadiri istighosah dan doa bersama di Kompleks Pendopo Bersinar Tabalong. Kunjungan kerja Jokowi juga diisi dengan peresmian jalan Nan Surunai. Dari Tabalong, Kalimantan Selatan, Sairi, iNews melaporkan. Keluarga besar. Pemirsa, krisis ekonomi dan bencana alam menjadi perhatian khusus pemerintah Kota Makassar dalam mempersiapkan diri sebagai kota tangguh. Untuk itu, penguatan ekonomi masyarakat harus terus dilakukan melalui dorongan pada sektor UMKM yang lebih maju. Pemerintah Kota Makassar menggelar musyawarah rencana pembangunan atau Musrembang dan rencana kerja pemerintah daerah RKPD Kota Makassar tahun 2024 di Hotel Rindra Jalan Metro Tanjung Bunga Kota Makassar. Berbagai perencanaan pembangunan di Kota Makassar akan dibahas sesuai tema yang diusung, yakni percepatan Makassar menuju resilient city dan pertumbuhan yang inklusif. Di antaranya meliputi kesiapan sarana dan prasarana yang layak bagi masyarakat Kota Makassar sebagai bentuk kesiapan menghadapi bencana. Pandemi COVID-19 yang sempat melanda membuat berbagai sektor lumpuh, seperti perekonomian, menjadi pembelajaran untuk menyiapkan program yang tepat. Siap dengan berbagai kondisi, dan memang dengan tema kita kemarin, dan ini juga akan kita angkat menjadi tema RKPD, kita harapkan penguatan ekonomi masyarakat. Karena salah satu data kita mengatakan bahwa UMKM yang bisa mempertahankan ekonomi kita, UMKM yang bisa membangkitkan ekonomi kita, begitu. Iya, termasuk pastinya lorong wisata. Lorong wisata merupakan membranding UMKM kita menjadi lebih eksklusif. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar turut memberi penghargaan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mampu membuat dokumen perencanaan terbaik pada tahun 2023. Meliputi terbaik pertama Inspektorat, disusul Dinas Kesehatan dan ketiga Kecamatan Ujung Tanah. Selain itu, juga dilakukan penandatanganan berita acara Musrembang dan RKPD tahun 2024 oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan.
Pemirsa, pemerintah Kota Semarang melakukan sosialisasi kepada warga kawasan Tambak Lorok untuk membangun proyek pengendali banjir dan rob. Bekerja sama dengan Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan Umum serta Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana memasang tiang pancang guna memulai pengerjaan tanggul laut. Wali Kota Semarang Hefearita Gunaryanti Rahayu mengawali proyek pengendali banjir dan rob di kawasan Tambak Lorok, Semarang. Proyek pembangunan tanggul laut ini dimulai dengan memasang tiang pancang oleh Wali Kota Semarang bersama Dinas Pekerjaan Umum serta Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana. Pembangunan tanggul sepanjang 1.517 meter di wilayah barat dan 670 meter di wilayah timur ini dikerjakan dengan menelan anggaran lebih dari 220 miliar rupiah. Selain membangun tanggul laut, proyek penanganan banjir dan rob dari Kementerian PUPR ini juga membangun kolam retensi untuk mengurangi genangan air jika mengalami laut pasang. Setiap hari ini akan memancang tiang minimal 10, kalau tidak ada halangan 10 pancang ini, kemudian nanti akan disisakan 1,5, kemudian ditambah lagi sipel setinggi 1,8, jadi mungkin setinggi hutan kapau ini ya diharapkan nanti akan memanjang sekitar 2,8 ya Pak, 2,8 kilo. Diharapkan ini sudah bisa membendung laut atau air laut ini. Ini kolam retensi, setelah ini tertutup, nanti di sana sepanjang 60 ini jadi kolam retensi. Nanti ada pompa nanti kita di sini pompa. Setelah nanti ada banjir, kan ini kan kita mau menangani banjir dan rob. Setelah tertutup, robnya sudah tertangani, tinggal banjirnya. Banjirnya itu nanti kalau sudah musim penghujan, nanti banjir, ya itu kita pompa secara elektrikal. Dengan waktu pelaksanaan proyek selama 540 hari kalender, proyek ini dijadwalkan selesai pada April 2024. Untuk mempercepat proyek, pemerintah Kota Semarang akan segera menyelesaikan permasalahan pembebasan lahan milik warga. Nantinya jika telah terbebas dari banjir dan rob, kawasan Tambak Lorok juga akan dibangun tempat wisata bahari. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Pasukan Angkatan Laut dari Cina, Iran, dan Rusia menggelar latihan bersama di Teluk Oman. Informasi akan hadir usai jeda berikut.